Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya Regi Afilian dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh akan mempresentasikan tentang mata kuliah akhlak dan tauhid tasawuf. Nah, apa saja yang akan saya paparkan pada kesempatan pagi hari ini, maka terus saksikan terus ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep warok, zuhud, dan mujahadah. Apa saja sih maksud dari ketiga konsep tersebut? Nah, maka kita akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama yaitu konsep warok. Pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian warok secara bahasa adalah menghindari diri. Ingat-ingat ya, garis bawahi. Menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Jadi yang harus kita garis bawahi dari pengertian warok di sini adalah meninggalkan dari perkara yang tidak baik. Ingat, kalau perkara dosa itu tidak baik, maka harus ditinggalkan. Meninggalkan perkara dosa dan meninggalkan subhat. Nah, apa sih subhat itu kan? Nah, maka akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Sedangkan menurut para sufi ya, warok artinya menghindari segala yang tidak jelas antara halal dan haram. Nah, jadi perkara yang tidak jelas antara halal dan haram itu yang dinamakan subhat. Jadi di tengah-tengahnya. Seperti kita ketahui sabda Rasulullah SAW ya, Rasulullah menjelaskan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram ada yang namanya subhat atau ketidakjelasan. Ini barang halal atau haram kan tidak jelas. Maka itulah yang dinamakan dengan subhat. Menurut Ibrahim bin Adam berkata, warok adalah meninggalkan setiap perkara subhat, ya kan? Perkara subhat yang masih samar. Artinya masih samar. Termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu. Nah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ini ya artinya meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Jadi perkara mubah seperti kita makan itu kan mubah, kita jalan-jalan atau traveling itu ya mubah, terus kita bermain games atau bermain HP itu juga mubah, kita mancing ya, yang suka mancing itu juga perbuatan mubah. Maka melakukan perkara-perkara mubah tadi yang sudah saya sebutkan tadi dengan berlebihan, misalnya dia main HP ya kan, atau main game secara berlebihan sampai meninggalkan kewajibannya sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ya kan, harusnya mengerjakan tugas, tapi mengerjakan tugas itu tadi dialihkan untuk bermain games gitu ya kan, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat secara berlebih-lebihan. Jadi bukan Islam itu melarang seseorang untuk melarang untuk tidak melakukan hal yang mubah, tetapi kita harus tahu porsinya, kita harus tahu kapasitasnya begitu. Jadi jangan melakukan perkara yang tidak bermanfaat itu secara berlebih-lebihan. Cukup untuk membuat mood kita atau semangat kita dari yang down menjadi up lagi ya kan. Jadi yaitu hanya sebagai bentuk penghibur, penyeling saja ya, itu. Yang selanjutnya dalil nakli tentang warok ini seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makna hadis ini mencakup setiap yang tidak bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan, penglihatan, pendengaran, berjalan, ya kan, melakukan perjalanan, terus berpikir yang tidak bermanfaat begitu, memikirkan kehidupan seseorang kan tidak bermanfaat. Mending kita memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan orang lain. Dan seluruh gerak yang tampak, ya, yang tampak maupun yang ada di batin atau yang tidak nampak. Hadis ini telah mencakup semua makna yang terkandung dalam lafal warok. Jadi warok itu meninggalkan perkara yang subhat, ya kan, dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dampak positif dari perilaku atau sikap warok ini adalah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun bagi diri kita pun ya ada dampak positifnya, yaitu pikiran menjadi tenang, ya kan. Jadi apa itu namanya, dampak psikis kita pun menjadi tenang, tidak apa itu hati pun menjadi tentram. Itu yang dampak positif yang bisa dilakukan. Yang kedua, menahan diri dari hal yang dilarang. Iya, menahan diri dari yang dilarang. Misal kita contohkan makan gitu ya, makan semua jenis makanan kita kepingin makan gitu, tapi kan untuk dari tubuh kita sendiri kan harus dipilah dan pilih mana yang sehat, ya kan, mana yang menghasilkan energi bagi diri kita. Tidak semua jenis makanan itu bisa kita konsumsi ya. Maka diri kita menahan pikiran kita, jadi hawa nafsu ditekan, pikiran berjalan. Ingat ya, hawa nafsu ditekan, nafsu kepingin makan enak terlalu sering begitu ditahan, pikiran pun ditimbulkan dengan berpikir, oh iya, kalau makan ini secara berlebihan maka akan dampak dari kolesterol kah, atau dampak darah tinggi kah. Itu jadi pikiran yang main ya, pikiran yang dimainkan. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu tadi yang sudah kita singgung tentang main gadget itu tadi ya, atau mungkin nongkrong secara berlebihan ya, mohon maaf, nongkrong secara berlebihan sehingga melupakan diri kita akan kewajiban kita sebagai anak membantu kedua orang tua, atau melakukan kewajiban kita yaitu untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut tentang konsep mujahadah. Pengertian mujahadah secara arti bahasa, syar'i dan istilah ahli hakikat sebagaimana dimuat dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya ya, halaman 221. Arti mujahadah menurut bahasa adalah perang. Menurut aturan syara atau secara agama adalah perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut istilah ahli hakikat adalah memerangi hawa nafsu atau memerangi nafsu amaratum bisu. Nah, kita jelaskan sedikit. Nafsu amaratum bisu ini adalah nafsu yang menjadikan seseorang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaratum bisu ini lebih ke dalam mengikuti arus yang tidak baik, mengikuti arus yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Jadi memerangi perilaku kita untuk tidak berbuat dosa dan memberi beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang sesuai dengan aturan syara. Sebagian ulama mengatakan bahwa mujahadah adalah tidak mengikuti kehendak nafsu. Tidak mengikuti kehendak nafsu. Dan ada lagi yang mengatakan mujahadah adalah menahan nafsu dari kesenangan.
Senang apa saja, senang wanita misalnya kan, senang wanita, senang sama cewek, itu ditahan, ya ditahan. Akan ada waktu yang pas, ada momentum yang pas ketika seseorang itu bisa memiliki seorang wanita itu tadi. Jadi tidak serta merta kita suka sama seseorang terus akhirnya kita kenalan dengan dia, dekat sama dia, ya kan. Akan seperti Quran surat Al-Isra bahwa akan menjerumus kepada perbuatan zina. Maka kesenangan-kesenangan hawa nafsu itu tadi maka akan ditahan. Karena sesuatu hawa nafsu itu berhubungan dengan kesenangan begitu. Main HP kesenangan, ya kesenangan. Traveling senang. Nah, apalagi senang gitu. Dan kesenangan itu kita sedikit tekan begitu. Ada prioritas yang harus kita jalani, harus ada kegiatan atau agenda yang harus kita selesaikan sebelum kita melakukan kesenangan yang kita senang itu tadi. Ini ada dasar-dasar mujahadah atau dalil tentang mujahadah dan keutamaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan dirimu kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya agar supaya kamu sekalian mendapat keberuntungan. Itu jelas. Sesuatu carilah, kata Allah, carilah jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Main HP pun bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ceramah, ya kan? Atau membrowsing tentang hal-hal berkaitan dengan agama, kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi gunakanlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sebaik mungkin. Seperti hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita baru saja dari perang kecil akan menghadapi yang besar. Jadi Rasulullah ketika dan para sahabatnya itu ketika pulang dari perang, ya kan, perang yang berkecamuk, beliau memberikan nasihat bahwa kita pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang jauh lebih besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gerangan apakah perang yang besar itu? Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Karena ketika seseorang melawan, ya ketika seorang perang gitu ya, ketika menghadapi musuhnya nampak, maka mudah bagi seseorang itu untuk bisa menghancurkan musuhnya itu tadi. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah perangnya itu kita nggak tahu musuhnya itu berwujudnya apa begitu kan, sehingga mempersulit jalan kita untuk memusnahkan atau membunuh lawan kita itu tadi, yaitu hawa nafsu itu tadi, nafsu. Bersungguh-sungguh dalam berjuang memelihara diri dari perbuatan dosa dan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Contoh sikap yang terlena atau terbawa hawa nafsu ya seperti yang sudah kita singgung tadi, main HP hingga lupa waktu sholat dan membantu kedua orang tuanya, ya kan. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk nongkrong hingga lupa kewajiban atau tugas sekolah, sibuk membeli barang mewah dan aksesoris yang tidak terlalu penting hingga lupa untuk bersedekah dan berinfak. Oke, yang terakhir, konsep zuhud. Menurut bahasa, az-zuhdu fid dunya artinya menjauhi, membenci dan menghindari dunia. Jika kita berpegang dengan arti yang secara harfiah atau hanya tekstual saja,
maka kita akan keliru mengaplikasikan tentang makna zuhud secara hakikatnya gitu. Nah, untuk itu ilmu tasawuflah yang akan menjawab persoalan tentang zuhud itu tadi. Jadi dalam ilmu tasawuf yang dimaksud dengan dunia adalah dampak negatif yang ditimbulkannya. Manusia banyak yang lupa, tidak menyadari dampak tersebut. Maksudnya dampak negatif dari dunia itu tadi. Apapun aspeknya. Jadi segala sesuatu dampak negatif dari dunia itu tadi membuat manusia itu lupa, membuat seseorang itu terlena begitu. Dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya ya, kenapa kok dunia itu dikatakan bersifat negatif hingga melupakan seseorang akan akhiratnya? Misal gini, ini dari aspek sosial, ekonomi, dan negara ya. Kita ambil satu contoh yaitu sosial saja. Misal begini, ada seseorang yang mungkin teman kita atau tetangga kita ya yang mengalami kesusahan, dan itu kita sebagai seseorang ingin membantu seseorang itu. Nah, ketika kita ingin membantu seseorang itu, kita selalu membantu dia sampai urusan sosial kita sama dia itu berjalan lancar, ya kan, lancar. Kita ketika sama-sama membutuhkan, maka orang itu bisa membantu kita, atau kita sedang kekurangan, orang itu bisa membantu kita. Atau sebaliknya, ada dampaknya lah di situ, dampak sosialnya. Tapi ketika kita membantu seseorang itu, ya kan, kita melupakan kewajiban kita atau sesuatu yang harus kita tunaikan, yaitu kedua orang tua kita. Sebelum seseorang itu membantu orang lain, ya kan, sebelum seseorang membantu orang lain, maka bantulah dulu kedua orang tuamu. Lihatlah bagaimana kondisi kedua orang tuamu. Jika kondisi orang tuamu itu terus baik, maka kamu boleh membantu orang lain. Tapi sebaliknya, jika orang tuamu tadi sedang kesusahan, maka kedua orang tuamu itulah yang harus kamu prioritaskan daripada orang lain. Itu. Dan kita ketahui bahwa kedua orang tua itu adalah aset bagi seseorang untuk bekal dia di akhirat. Surganya itu di rumahnya. Kenapa kok dia mencari surga yang ada di luar? Bukankah di rumahnya itu ada surga yang itu kedua orang tuanya gitu kan? Itu. Dan kalau terus itu aspeknya ya, dari sifat sosial dan sifat ekonomi kita tahu sendiri ya, yang bernegara. Terlalu mementingkan dunia intinya. Terlalu mementingkan dunia sehingga kita lupa akan akhirat kita. Dapat disimpulkan bahwa seseorang itu harus lebih mengutamakan urusan akhiratnya ya, daripada dunia yang hanya sementara ini. Dan semua aktivitas seorang yang beriman di dunia ini pun adalah semata-mata untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak. Jadi semua aktivitas seorang yang beriman di muka bumi ini, baik dia bekerja, baik dia mengajar murid-muridnya, baik mereka mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu semua jika dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbuah manis dan menjadi bekal seseorang itu kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menggambarkan tentang dunia itu tadi. Dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya atau menipu. Jadi itu tadi, seseorang akhirnya terlena dengan urusan akhiratnya. Dia berdagang terus ya kan, sampai ketika waktu azan kumandang dia lupa, atau dia mengurusi negara terus sehingga urusan agamanya pun terlena gitu. Nah, dalil tentang sikap zuhud seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap
zuhud itu tadi. Yang artinya tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya kan? Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu sebagai bentuk sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang selalu mengutamakan kehidupan dunia, dan padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena sifat dunia itu sementara, begitu loh. Semua aktivitas suka maupun duka itu hanya sementara di dunia, begitu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Jannah wa Naimuha, ya, halaman 191. Rasulullah bersabda, bila dibandingkan dengan akhirat, dunia ini hanyalah air yang menempel di jari ketika seorang di antara kalian mencelupkannya di laut. Jadi ketika seseorang mencelupkan tangannya di laut dan dia angkat, sedikit itulah dunia. Nikmat dunia itu hanya sedikit. Dan yang kita celupkan tadi di laut itu tadi, itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih luas daripada dunia yang sedikit itu tadi. Kenapa orang mengutamakan yang sedikit daripada yang banyak seperti itu? Itu. Seorang ulama yang bernama Yunus bin Maisarah berkata, zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Jadi makna zuhud itu bukan kita terus nggak ngurusin urusan dunia kita, ya kan, nggak terus mencari nafkah. Itu kata ulama yang bernama Yunus itu, bukan itu maksudnya. Bukan itu, bukan membuang harta kita, bukan terus kita nggak kerja, itu bukan. Makna zuhud tentang dunia itu bukan itu. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mencari nafkah, ya, maka carilah nafkah dengan sekuat dan semampunya. Ya, ketika misalnya diberikan gaji 10 juta, ya sudah, cukup dengan itu semua. Kadang-kadang kan manusia kan tidak, kepingin lebih gitu. Akhirnya sampai korupsi, ya kan? Sampai dibela-belain seperti itu. Orang misalnya karena kenapa kok dia sampai melakukan korupsi? Karena dia tidak yakin dan tidak percaya bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur segalanya. Rezekinya cuma segitu. Maka nikmati, begitu loh. Bukan terus akhirnya bersikap berlebih-lebihan, akhirnya menghalalkan segala cara bagaimanapun caranya, ya kan? Maka itu bukan sesuatu yang baik, gitu. Jadi itu tadi, syukuri apa yang saat ini kita rasakan dan jangan menginginkan sesuatu kenikmatan dari orang lain, jangan. Itu salah satu sikap dengki atau hasad, ya. Itu. Jadi itu tadi maknanya. Artinya, ya, arti dari apa yang ulama Yunus bin Maisarah katakan ini artinya adalah kejarlah dunia semampumu. Soal hasil Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Soal berapa hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yang penting diri kita berjuang, gitu. Berjuang. Jangan diri kita dibutakan oleh dunia sehingga kita lupa bergantung kepada pemilik langit dan bumi. Kita bekerja kok kita akhirnya terus berpikir bahwa aduh, aku takut nanti aku miskin, gitu. Takut nanti tidak makan, begitu. Kita lupa bahwa kita itu mempunyai raja yang kaya raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ragu akan hal itu, begitu. Itu dari makna zuhud, ya, dari makna dari kata zuhud. Ini adalah salah satu dari beberapa referensi yang kita ambil dari materi-materi tentang konsep tentang waro', tentang zuhud dan mujahadah. Mungkin
cukup yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.